Hai. Halo. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Terima kasih. Coba minta tolong ke kelompok cerdas untuk membacakan hasil obrolan yang sudah dilaksanakan. Pak, minum 2 kapsul vitamin A. Terus Periksanya 3 kali pada minggu ke-1, 2, dan 3. Terus minum 1 tablet penambah darah selama 40 hari. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya menjawab itu benar atau tidaknya, kita lihat video dulu ibu-ibu ya. Di sini Pak. ada video yang menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MBASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Sudah ibu-ibu ya? Ya. Oke. Dalam video yang sudah diputar tadi, saya mau tanya, di mana tempat melahirkan ibu? Di bidan. Di bidan ya? Iya. Ya, di bidan bisa. Di mana lagi selain di bidan? Di pusat kesehatan kayak Di puskesmas. Puskesmas ibu ya. Oke. Kemudian setelah melahirkan, ibu hamil harus periksa kesehatan di mana ibu? Bidan terdekat, Bapak. Terdekat Bapak Ibu ya. Oke, berapa kali Ibu? 3 kali. 3 kali. Jadi gini, zaman sekarang dengan zaman dahulu itu berbeda Ibu. Kalau zaman dahulu itu kebanyakan orang-orang itu waktu melahirkan itu pakai dukun ya. Kemudian tidak usah diperiksa, cukup pakai jamu dan sebagainya. Kalau sekarang beda Ibu-ibu ya. Jadi kalau sekarang untuk melahirkan itu diwajibkan harus ke layanan kesehatan yang nanti itu kalau ada masalah ketika melahirkan itu cepat ditangani oleh bidan, dokter yang menangani. Kemudian kita perhatikan flip chart di sini ya. Di sini ada gambar dan hal-hal yang berkaitan dengan ibu yang melahirkan. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan ibu ya. Oke, perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilakukan minimal 3 kali. Jadi waktu pas nifas setelah melahirkan itu minimal periksanya adalah 3 kali. Yang pertama yaitu setelah 6 jam atau 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, pemeriksaan yang kedua yaitu hari ke-4 sampai hari ke-28 setelah melahirkan. Pemeriksaan ketiga yang terakhir yaitu hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Itu adalah pemeriksaan untuk ibu yang setelah melahirkan. Kemudian dalam gambar yang kedua di sini adalah gizi bagi anak baru melahirkan dan ibu menyusui ibu ya. Jadi ada 2, bagi ibu dan bagi anak. Sekarang bagi anak dulu. Untuk anak segera lakukan inisiasi menyusui dini atau yang disebut dengan IMD. Tahu ibu apa IMD? Tahu Bu. Menyusui itu Bu secara dini dan Bu. Jadi ketika anak itu baru lahir, kemudian setelah dibersihkan itu bayi ditaruh di dadanya ibu. Itu adalah pengenalan pertama anak terhadap ibu. Biarkan anak itu menetek kepada susunya ibu. Yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan ya. Itu kekuningan itu bukan tidak bagus ibu ya. Karena sebelum
kekuningan itu dibuang, air pertama air susu ibu dibuang, itu harus diminumkan ke anaknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena mengandung zat kekebalan tubuh dan langsung diberikan ke anak. Anaknya. Bagus ibu, itu bagus sekali ya. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 6 bulan atau yang disebut dengan ASI eksklusif. Jadi anak bayi atau yang baru melahirkan itu bukan diwajibkan ibu. Kalau zaman dahulu kadang itu ibu-ibu itu kalau sudah melahirkan umur 1 bulan baru dikasih makan. Ya zaman dulu itu tidak bagus ibu ya. Biasanya seperti itu Tidak memang Pak. bagus. Itu bisa merusak Usus, atau lambung. Jadi karena masih bayi itu diupayakan harus ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian ini untuk bayi. Sekarang untuk ibunya. Jadi bukan hanya untuk bayinya yang diutamakan, ibunya juga harus menjaga kesehatan. Apa? Ibu menyusui, makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan yang biasa disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Jangan karena pas sehat ibu-ibu pas makannya ikan teri saja, makannya ikan Tahu ikan tempe ya, Pak? tempe saja. Ya jadi gizinya kurang ibu ya. Bukan dia besar Tidak punya uang. Nah, makanya pemerintah memberikan bantuan PKH kepada ibu-ibu supaya bantuannya digunakan untuk membeli itu ibu. Satu. Yang kedua kan sekarang sudah ada program yang namanya BSP. Ya, di situ ada bantuan beras, ada bantuan telur, ada bantuan daging, sayur, lengkap sudah ibu ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari ya. Jadi ketika ibu melahirkan itu kan kebanyakan menyusui, merawat anak, kemudian gampang haus Pak. Ya, gampang haus ibu ya. Makanya diwajibkan minum 12 atau 14 gelas per hari untuk memenuhi cairan yang berkurang dalam tubuh ibu ya. Jadi ini ibu ya. Jadi kesehatan untuk anak, kemudian kesehatan untuk ibu itu sangatlah penting. Paham ibu ya? Ada yang bertanyakan? Gak ada Pak, paham Pak. Ada ya? Ya. Oke. Untuk penjelasan yang selanjutnya kita lanjutkan bulan depan aja ibu ya. Iya. Karena waktunya sudah menentukan. Jadi untuk bulan depan siap hadir ibu ya? Siap. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu dan sampai berjumpa bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.